Minum dulu guys. Minum dulu toh. Jadi lanjut cerita. Ya. Paginya itu. Paginya. Tunggu dulu. Karena pagi juga ini jam 5.30. Pagi ini kan? Bukan. Udah sholat subuh ya. Jadi paginya toh. Di pos 8 itu. Ku bilang sama anak-anak toh, sama teman-teman. Bilang ke kamu saja yang ke puncak. Saya tidak sanggup karena bayangkan toh dari pos 2 itu di pos 1 toh. Pos 1 itu tidak pakai sendal sampainya pos 7. Wow, kaki apa pagi itu? Kaki baja. Wow. Bayangkan itu. Terus toh paginya itu ku bilang, kamu saja ke puncak, saya di sini mas sendiri tunggu toh. Nah, jadi Nabila ini leaderku, Nabila kau mau ke puncak, saya pada sini temani toh, temani Carol. Jadi setelah itu akhirnya saya memutuskan tinggal bersama sang leader. Toh? Tapi itu yang naik pernah memang. Ada yang pernah, ada juga yang belum. Ada juga yang perdana kayak saya toh. Perdana atau pertama? Ya pertama itu sama nih. Oke sayang. Mau berkelahi kah? Pulang mak deh. Iya lanjut. Jadi setelah dia pergi berangkat teman-teman yang lain itu ke puncak, saya masak. Ini sang leader masak untuk makan. Masa bodoh. Toh? Iya lanjut. Ini sang leader, dia pasang-pasang nih kamu mau tidur. Santai-santai. Dari anginku 7 Saya masak mie. Tidak lucu. Terlucu. Iya. Masak mie, sudah makan toh? Demi. Iya, karena itu dia yang paling instan. Karena malas kau masak, malas kau buat garu-garu. Iya, toh. Dasar pemalas. Ah. Itu yang kalau pemalas. Iya, sudah. Saya mau bercerita sih. Bang, gila lagi di bawah. Jadi Lesing enggak bapak doa sih. Masuk juga. Iya lah. jadi toh saya sudah masak mie. Akhirnya makan enak. Sudah makan sebat. Makan sebab. Sebatang. Oh. Dengan kopi. Rocks. Dengan menikmati sejuknya alam, indahnya alam, alangkah indah indah alam. Oh, itu salah ya? Ada keimpunan, Bang. Apa ini? Toh? Sudah habis kopi, habis sebatang. Kenapa mau habis? Karena enak. Kenapa udah disimpan kita mana? Iya. Saya nih di sini mau bercerita guys, tapi dipotong oleh Iya dia. lanjut. Toh? Maksud. Bercerita lagi. Maksud. Iya. Lanjutlah. Ini sangat Tahu nih. Itu saya bercerita ini. Iya lanjut. Terus ini sang leader akhirnya dia bareng-bareng atas hamuk menikmati. Wow. Nikmatnya alam. Enak sekali hidupmu di alam, Di. Iya, enak sekali. Kayak Itulah ada susah, Di. Iya. Kayak nu lupa semua pinjam yang sudah dibayar. Pokoknya itu yang sebelumku mendaki tidak terbayangkan seperti ini di jalanan. Melepaskan penat dari Pengalaman juga. Toh? Lanjut. gas. Ya, lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Banyak sekali bacot muka. Jadi sudah makan, minum kopi, habis kopi, sang leader pun berkata, kayak gini. Berkata atau berbicara atau Sama nih, apa bedanya? Bersuara. Berbilang. Ya, lanjut. Banyak potongan nih. Terus dia bilang begini sama saya. Apa dia bilang? Eh, Namanya? Kalau dia bilang begini. Sudah Dia bilang kalau saya itu kalau ada orang ku bawa ke puncak, pulangnya biasa baik nih. Nah rasa toh enak nih. Jadi di situ berpikir itu kayak
hatiku besar kembali tuh, kayak langsung ada semangat lagi, ada kembali ceritanya, semangat. ada nenekmu datang. Ya, Jalan adekku. adik biasa. Ya. Iya, bayangkan itu guys, kita tidak pakai sendal dari pos 1 sampai pos 7. Bayangkan itu kalau orang Dramati naik begitu baru dapat sandal, wah. Langsung berhenti di matinya. Pulang berat mati. Iya, pos 1 itu sampai pos 7 dapat sendal. Tapi meninggoy. Iya. 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 Untungnya itu di perjalanan pos 7 ke 8 itu, seandainya tidak malam, saya tidak pakai sendal juga. Dari pos 7 ke 8, tapi saya kemalaman di situ. Malam-malam akhirnya tiba di pos 8, di pos 8 kemalaman, tengah malam lagi. Kegelapan. Kegelapan lagi. Malam-malam. Baru penerangan kurang. Kegelapan. Iya. Malam-malam. Bacot. Iya. Nah, setelah dia berkata begitu toh, dia bilang begitu. Ini rasa semangat mulai tumbuh. Kayak ada benih ya, gitu mulai muncul lagi rasa semangat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Karena ada tekad yang kuat dari teman-teman Ya, sekalian. itu. Jadi akhirnya saya berdua sama leader itu dengan seorang leader toh. Seorang leader. Saya akhirnya berangkat. Jadi tenda itu alat semua disimpan di pos 8. Baru kita jalan naik. Apa numpak di atas? Anu saja kamera di bawah sama HP. Ah. Nah, tenda itu alat semua disimpan posnya di pos 8. Jadi saya kayak lari kecil naik. Baca lari kecil. Ya, tidak cepat, tidak kencang juga. Oh, kecil. Ngerti? Bah. Harus kau tahu olahraga. Yes, Ada itu namanya lari kecil. Iya. Iya. Oke. Terus Oh. di pertengahan pos 8 ke 9 itu Antara pos 8. Itulah. saya berteriak Bilang. piu. Akhirnya anak menjawab di atas. Apa dia bilang? Ternyata di kami. Dia bilang oi. Dia bilang oi. Kau kan? Berarti. Saya kira itu turun dulu. Cantik. Saya kira ini Sudah masalah. saya kira ini teman-teman yang lain toh sudah sampai di puncak. Ternyata belum, baru di pos 9. Jadi udah apa? Udah apa di pos 9. Jadi akhirnya kita jalan bareng-bareng lagi naik ke puncak toh. Sampai puncak. Jengkelku lagi lihat itu. Itu momen kabut putih, latar putih. Kayak putih. Kayak putih. Iya putih. Iya putih. Putih. Iya, putih. Ya. Terus Putih toh. Sudah sial sekali Anda iya sampai di puncak kita berdoa memohon kepada Allah petunjuk, Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. keselamatan. Alangkah indah alam, lebih indah. Oh cerita. Iyalah. Kita foto-foto sama teman-teman yang alay. ya itulah. Sudah foto-foto dengan anak Demesmen, supporter Demesmen. Siapa sih? Iya karena saya sendiri gitu, saya sama leader itu tidak pakai baju supporter Demesmen. Oh, anak Demesmen teman. Iya anak Demesmen supporter waktu PSM. Aku PS. Kemarin PSM menang Kenapa Kenapa bahas bola? Iya serius saya anu. Nih, terus toh sudah foto-foto berdoa pulang lagi turun lagi ke pos 8. turun Langsung turun ke pos 8. Bayangkan itu di puncak hanya 2 jam. 2 jam. Puncak Rantai Mario. Bawa karaeng. Oh. Iya. Toh? Nah, singkat cerita. Wow, singkat sekali Anda. 23 menit. Di situ saya mengambil pelajaran bahwanya toh. Siapa ajar di atas? Iya. Oh, apa yang bisa kau petik dari ya, situ? itu toh. Ya, Di apa? situ kita belajar. Saya. Ya, bertanya. Jadi setelah sampai ke puncak ini tuh kan orang pertama gini tuh naik mendaki. Sekali apa ke puncak dengan banggamu ini. Apa yang kayak terlintas di pikiranmu saat itu? Kayak lihat ke pemandangan kabut putih. Ya, nggak ada di pikiranku itu toh. Saya sampai di puncak itu duduk dulu merenung, berpikir bahwa begini, tidak selamanya itu perjuangan berjalan dengan mulus. Banyak rintangan yang kelewati termasuk muntah, apalagi tidak pakai sendal, lemas, bahkan letih, lesu,
Dan malamnya dapat kejadian yang aneh-aneh, dan paginya itu ada kayak tidak mau lagi mendaki tuh, lanjutkan perjalananku, tapi akhirnya dengan semangat yang kuat dari teman-teman sekalian. Wede. dari seorang leader. Saya berterima kasih kepada seorang leader. Terima kasih Leader. This is your people. Di situ mengambil pelajaran bahwa tidak selamanya itu perjuangan berjalan dengan mulus. Kadang banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilewati dulu untuk menggapai itu. Kadang gagal kidi. Kalau gagal coba lagi, karena kegagalan adalah Karena jatuh. sebuah awal kebersamaan. Karena jatuh dan tak bisa bangkit lagi tuh rumah. Aku terjatuh dan tak bisa Bagaimana, bangkit lagi. Kalau jatuh dan apa mau bilang? ya itu. Jadi setelah tidak, tapi itu pas kau di atas kan ini momen. Momen. Kok merenung saja begini dan foto-foto. Sebelum itu kita dulu tunggu dulu merenung. Terang sih. Ya sambil berdoa minta Petunjuk. terima kasih. Karena telah selamat Ya. sampai tujuan lah. Tapi kan pertama ini mendaki, apa yang terlintas di pikiranmu? Begini jika gua, atau kayak begini jika gunung kabut putih atau Tidak. bagaimana? Kalau dibilang cerita tentang begitu, apa yang langsung ada di benakku itu adalah sebuah kayak Terbayarkan jika pertemanan itu di gunung, kayak langsung kita bagaimana temannya sebenarnya, bagaimana solidaritasnya. di situ kapan kayak dilihat semua sifat-sifatnya anak Ya, yang aslinya semua keluar di aslinya situ. dan sembunyikan di alam liar semesta alam. Dan menurutku gunung itu tempatnya orang-orang yang suka dengan perjuangan, yang suka dengan berjuang karena rasa penasarannya toh, dan satu kali dua kali sehingga jadi hobi nih mendaki. Pasti awal sudah mendaki tuh, pas turun tuh ndak mau mendaki kedua kali ini, ndak mau. Ndak mau. Tidak Ji, tidak berpikir begitu. Dan di pos 8 itu gue bilang inakiku tidak bisa jalan ini pulang, gak mau lagi mendaki. Tapi pas sampai puncak itu rasanya kayak beda sekali dengan apa yang kurasakan di pos 8. Mungkin kayak terbayarkan gitu kayak. Iya, walaupun itu momennya kayak tidak biasa yang kuliah, yang orang-orang posting di di sosial media, di Instagram, follow Instagram kami. Tapi banyak sekali yang bisa diambil, dipelajari dari situ. Bahwasanya ciptaan itu Tuhan benar-benar ada, benar-benar indah Dan ada pepatah dan layak untuk dijaga. Dijaga. Keindahan alam. Tidak semena-mena untuk merusak alam. Dan ada pepatah yang kau pernah bilang, maka nikmat mana lagi kah yang kau dustakan? Itu. Saya pernah dengar gitu kau bicara begitu di Rantai Mario. Masih pagi masih bercica-cica, maka nikmat mana lagi kah yang kau dustakan? Iya, santai anjing. Maka nikmat mana lagi kayak yang kau dustakan? Iya betul, sesuatu. Jadi hargai ciptanya Tuhan. Karena perjalanan itu mengajarkan kita bagaimana menghargai proses perjuangan, dan tidak selamanya itu berjalanmu lulus. Dan banyak sekali juga yang bisa ditemui di gunung itu, kayak tanaman toh, tumbuh-tumbuhan, vegetasi yang tidak pernah dilihat di desa, di kota, ada di sana. Dan yang ada di desa ada di sana. Dan bangga sekali gitu kalau lihat tumbuhan atau fenomena-fenomena alam yang tidak pernah dilihat di kota dan akhirnya terjadi di gunung. Pasti kayak kalau lihat sesuatu, mungkin ini gunung pernah begini tapi terjadi longsor begini mami. Iya. Kayak terjadi patahan atau longsor, ya begitulah kurang lebih pelajaran dari konsep geografi. Santai.
Jogi-jogi orang di, harus jogi-jogi orang di guys. Gimana ini saudara? Apa lagi? Bagus sekali pengalamanmu, Di. Kau aja bawa, Di. Ya itulah tadi pengalaman pertama dia mendaki. Simpulan dulu. Tidak. Dan itu kayak kurasa itu wow, kayak sedih sekali perjalananmu. Iya. Iya. Begini, kesimpulannya toh jangan pernah selalu meremehkan pendakian gunung karena alam itu lebih kejam dari pada hukum manusia. Itu. Jangan Hukum semerta-merta, jangan selalu murka di gunung. Kalau semesta yang bicara, kita ini manusia tidak bisa berbuat apa. Kalau Karena alam bisa saja napatahkan manusia. memang kadang manusia merusak alam, tapi kalau alam yang rusak, wow. Jangan bicara tentang alam karena alam kekayaan lagi tidur kini. Nama orang itu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa itu saudaramu, saudara ini. Jadi kalau ada yang mau dikomentari oleh teman-teman Silakan komen di bawah ini. Komentar. Kalau ada salah, silakan dikomentar. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah pendakian, saya tidak tahu berkata-kata, tapi yang bisa petik itu jangan kalau mendaki tuh yang kayak takabur tuh kayak apa tuh ini keranji atau bukan tanji atau apa kata tanpa lirik ya yang kita pernah kayak berpikiran begitu tuh kayak sombong ya berapa kali saya kadang memang di saat pas kita mendaki memang daleta itu kalau mungkin bagus momennya, tapi kan tidak selamanya tentang momen tuh kadang ya begitu tadi Anda bilang tidak selamanya itu perjalanan berjalan lurus karena dunia ini berputar guys, dunia berputar, kadang kita di atas itu bumi berputar di atas lagi turun lagi, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya intinya jangan pernah menyumbangkan diri dan perbanyak istighfar untuk. Dan satu lagi, Apa lagi? jangan lupa Bawa kewajibannya Allah saat Anda di gunung. dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat karena doa itu Adalah pengantar untuk pendidikan. Mata kuliahnya pengantar pendidikan. goblok. Iya, intinya itulah doa, keyakinan dan usaha. Kalau biar lagi kalau tidak mau bergerak, ya tadi kayak mau sekali meninggoy tapi tapi karena itu juga bagusnya kalau leader tak memang kayak semangati karena kan itu yang gunanya leader tuh kalau di saat anggotanya tuh kayak mulai melelah, nggak boleh juga itu leader nggak boleh kasih lihat juga lelahnya karena pasti kalau lihat leadernya lelah kayak itu saja leaderku kuat-kuat sering-sering pergi mendaki lelah apalagi bisa kayak pasti berpikiran begitu. Tapi kan kalau itu leader tadi luar biasa memang kak leaderku juga kemarin ya itu guys pengalamannya. Nanti saya cerita pengalaman satu ini. Oke, saya Muhammad pamit. Saya Nuji pamit. Ya mau nama lengkap semua. Nama Keron. Nuji dan kami anggota DPR. Apa? Oke, sudah. Assalamualaikum. Salam.